Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah ya kita ketemu kembali, masih dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Masih dengan pelajaran yang sama, pelajaran matematika kelas 5. Nah, di matematika kelas 5 kemarin terakhir kita mempelajari tentang perkalian dan pembagian pecahan. Kali ini nanti kita akan membahas tentang tetap perkalian dan pembagian pecahan, tapi dengan desimal. Desimal itu gimana sih desimal? Masih ingat desimal ya? Desimal itu yang bentuknya koma-koma. Nah, itu berarti pecahan dikalikan sama yang bentuknya koma-koma. Itu gimana ya? Nah, langsung kita ke contoh. Perkalian dan pembagian pecahan dengan desimal, yaitu bentuk pecahan mau baik pecahan biasa maupun pecahan campuran dikalikan dengan yang bentuknya desimal atau koma-koma. Contohnya anak 1. Oh, ini sebelum ke contoh kita ingat-ingat lagi desimal. Desimal itu gimana? Misalnya begini. Misalkan 0,2. Ini kalau dijadikan pecahan biasa jadi berapa? Ya, harus diingat-ingat lagi ya. 0,2 kalau dijadikan pecahan biasa, dilihat di belakangnya koma ini ada berapa angka? Ada 1 angka, yaitu angka 2. Hanya ada 1 angka. Kalau ada 1 angka berarti nanti penyebutnya nolnya cuma 1, yaitu 10. 2-nya di atas, jadi 2/10. Kalau misalkan 0,25 dilihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Ada 2 angka berarti nanti nolnya 2, 100. Atasnya 25. Gitu ya. Kalau misalkan 1,4. Ini pecahannya berapa? Dilihat belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka berarti per 10. Atasnya ini berapa? Atasnya ini dua-duanya ditulis 1 sama 4, jadi 14. 14/10. Nah, ini diingat-ingat lagi yang kelas 4 dulu ya. Tapi kita nggak bahas ini, nanti kita bahas perkaliannya sama pecahan. Ini di sini. Contoh nomor 1, 2/4 dikali 0,5. Jadi ini harus dirubah dulu karena bentuknya belum sama. Bentuknya belum sama, yang ini dirubah dulu menjadi pecahan. 2/4 kali ini dirubah 0,5, di belakang koma kan ada 1 angka, berarti jadi 5/10. 5/10. Saya hapus ini ya. Lima per 10. Habis itu dikalikan 2/4 dikali 5/10 sama dengan kayak kemarin. Biar hasilnya lebih sedikit angkanya, kita sederhanakan langsung. 2 sama 5 ini kira-kira bisa dibagi dengan angka yang di bawahnya apa enggak ya? Bisa. 5 sama 10 ini kan bisa disederhanakan. 5 sama 10 sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Nah, nyoretnya nggak apa-apa, sini sama sini nggak apa-apa, sini sama sini miring sini nggak apa-apa, yang penting atas sama bawah. Kalau misalkan 4 sama coret sama 10 nggak boleh ya, bawah-bawah nggak boleh, jadi atas sama bawah. 2 sama 4 bisa nggak disederhanakan? Bisa, yaitu sama-sama dibagi 2. Nyoretnya saya miringnya beda, biar tahu kalau oh ini pasangannya ini pasangannya ini ya. 2 sama 4 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Sekarang tinggal mengalikan. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. 1/4.
Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena ini sudah paling sederhana, angka 1 ya. 1 sudah nggak bisa dibagi dengan angka yang lain lagi. Terus juga tidak bisa dijadikan pecahan campuran karena lebih besar yang bawah atau penyebut. Contoh kedua, 0,8 dikali 1/4. 0,8 nya dirubah dulu jadi pecahan, yaitu jadi 8/10 karena di belakang koma ada 1 angka. 8/10 dikali 1/4. 8/10 dikali 1/4. Dilihat ada yang bisa dicoret enggak? Ternyata ada. 8 sama 4 kan bisa. 8 sama 4 ini kan bisa sama-sama dibagi 4. 8 sama 4. 8 bagi 4 2. 4 bagi 4 1. Nah, kemudian 10 sama 1 nggak usah dicoret karena 1 ini dibagi nanti tetap hasilnya. Jadi sudah nyoretnya. 2 kali 1 2. 10 kali 1 10. Hasilnya 2/10. 2/10. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 2. 2/10. Bagi 2 bagi 2. 2 bagi 2 1. Per 10 bagi 2 5. 1/5. 1/5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kalau sudah angka 1 itu sudah paling sederhana, nggak bisa lagi. Nah, ini masih sama. Contoh yang ketiga ini beda bentuknya, yaitu pecahan campuran sama desimal. Jadi dua-duanya merubah dulu. Campurannya dirubah menjadi pecahan biasa, bawah kali samping tambah atas. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2 kali 0,3 berarti 3/10. Nah, di belakang koma 1 angka. 5/2 dikali 3/10. Dicari ada yang bisa disederhanakan, dicoret apa enggak? Ada. 5 sama 10. 5 sama 10 tak coret. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Nah, 3 sama 2 dicoret bisa enggak Bu? Nggak bisa ya. 3 sama 2 dibagi berapa? Nggak ada yang sama. 1 kali 3 3. 2 kali 2 4. 3/4. 3/4 ini sudah paling sederhana dan juga tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Berarti ini sudah hasilnya 3/4. Nah, contoh keempat, 3/4 dikali 1,2. 3/4 nya tetap pecahan biasa ya, kali 1,2. Beda ini, yang tadi 000 ini 1,2. 1,2 itu berarti 12/10. Di belakang koma ada 1 angka berarti 10. Ininya ikut 12. 12/10. Bisa dicoret ya. Coret yang mana ini? Yang dicoret adalah 12 sama 4. 12 dibagi 4 bisa, 12 dibagi 10 disederhanakan sama 10 juga bisa, tapi dipilih yang ini saja, nanti hasilnya pas ya. 12 sama 4 ini bisa sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4 3. Oh, jelek tulisannya. 4 dibagi 4 1. Sudah, 3-nya sudah nggak bisa disederhanakan, nggak bisa dicoret sama ini. Dihitung sekarang. 3 kali 3 9. 1 kali 10 10. 9/10.
9/10 itu sudah paling sederhana. Jadi sederhanakan nggak bisa, dijadikan pecahan campuran juga nggak bisa. Jadi ya jawabannya 9/10. Ini pecahan dengan desimal, perkalian maksudnya, perkalian pecahan sama desimal. Nanti habis ini kita lanjutkan ke pembagian pecahan dengan desimal. Ya, saya hapus dulu. Pembagian. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5 langsung ya. Lanjutannya yang nomornya. Nomor 5, 1/3 dibagi 0,2. 1/3 dibagi 0,2. Pecahan biasa, desimal. Ini dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/3, saya tulis lengkap ini ya, biar nggak bingung. Dibagi 2/10, 2/10. Nah, dibagi, belum berubah ya, karena ini hanya mengubah bentuknya saja, jadi pembagiannya belum berubah jadi perkalian. 2/10 sama dengan 1/3 kemarin pembagian, yaitu berubah menjadi perkalian, terus yang belakang dibalik, kali 10/2. Ini berubah jadi ini, 2/10 jadi 10/2. 1/3 dikali 10/2. Tidak ada yang bisa dicoret ya, 10 sama 3 nggak bisa, berarti langsung dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 10, 10. 3 kali 2, 6. 10/6 lebih besar yang atas, berarti dijadikan pecahan campuran. Di porogapet kayak kemarin ya, 10 dibagi 6, 10 bagi 6, 1. 1 kali 6, 6. Dikurangi 4. Ini di samping, sisanya ini di atas, per ini di bawah. 1/4/6. 1/4/6 dilihat lagi bisa disederhanakan apa enggak. Ternyata bisa. 4 sama 6 itu bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Ini tak geser dulu ya, ini tak nggak muat. 1/4/6 ini bagi 2, ini bagi 2. Satunya tetap 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 1 2/3. 1 2/3 sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Ini nomor 1. Nomor 2 sekarang. Nomor 2, nomor 6 ya. 0,8 dibagi 1/4. 0,8 dibagi 1/4. Pecahan desimal, ini pecahan biasa. Ini dirubah dulu. Jadi 8/10 dibagi 1/4. Ini masih saya rubah dulu, belum saya merubah bentuknya. Ini baru dirubah ininya, pembagiannya. 8/10 dikali 4/1. 8/10 dikali 4/1 bisa disederhanakan ya. 4 sama 10 ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2 ya, jelek. 10 bagi 2, 5. 8 kali 2, 16. 5 kali 1, 5. Lebih besar yang
atas, berarti dijadikan pecahan campuran. Campuran di porogapit atau dibayangno ya. Saman perkaliannya sudah pintar, pembagiannya sudah pintar, dibayangkan saja. 16 dibagi 5. 16 bagi 5 itu berapa ya? 3 yang mendekati. 3 kan? 3 kali 5 kan 15. Berarti masih sisa 1. 3 1/5. 3 1/5 itu sudah paling sederhana, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Hasilnya ketemu. Nomor 7, contoh berikutnya. 1,5 dibagi 3/2. 1,5 dibagi 3/2 ini desimalnya berubah. Tadi 0 sekarang 1 koma. Sama saja tapi ya. 1,5 itu 15/10. Saya rubah saja tak ya, ini tetap sama dengan, baru dirubah ininya perkaliannya. 15/10 dikali 2/3. Berubah pembagian jadi pecahan. 3/2 jadi 2/3. Ini baru dirubah. Kalau sudah dilihat bisa disederhanakan apa enggak? Bisa. 15 sama 3 kan bisa. 15 sama 3 ini sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1. 15 bagi 3 adalah 5. 2 sama 10 juga bisa. Berarti dicoret juga, tak miringnya ganti, miring ke sini. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. 10 bagi 2 5. 5 kali 1 5. 5 kali 1 5 juga. 5/5. Ini kalau atas sama bawah sama, ini jadikan pecahan campuran nggak bisa. Kalau atas sama bawah sama itu berarti 5 dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. Sudah ya. Jadi dititeni, kalau angkanya sama, pembilang sama penyebut sama, itu hasilnya 1. 1000 bagi 1000 ya 1 ya, meskipun 10/10 ya 1 ya. Contoh terakhir. 4/5 dibagi 2,4. 4/5 dibagi 2,4. 4/5 tulis dulu. Dibagi ini 24/10. 24 tetap di belakang koma ada satu angka jadi 10. 4/5 dibagi 24/10. Sekarang baru dirubah. 4/5 dikali 10/24. Dicoret. 4 sama 24 coret bisa. Sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1. 24 bagi 4 6. Ya. 10 sama 5 juga bisa. Coret. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Kemudian dikalikan. 1 kali 2 2. 1 kali 6 6. Lebih besar yang bawah, berarti nggak bisa jadi pecahan campuran, tapi bisa disederhanakan, yaitu angka 2 sama 6 ini kan bisa sama-sama dibagi 2. 1/3. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 3. 1/3. Ini 1/3 itu sudah paling sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi. Nggak bisa disederhanakan lagi. Ini bentuk-bentuknya dari pecahan yang dikalikan atau dibagi dengan desimal. Jadi caranya sama, cuman tinggal merubah desimalnya saja. Ini yang kita pelajari hari ini ya. Jadi masih tetap sama perkalian sama pembagian. Dilatih terus di rumah ya. Kalau nggak pernah berlatih nanti susah.
Jadi harus berlatih terus. Itu soal-soal di LKS dicoba semua. Nih. Nah, biar kalian ini bisa paham, ini latihannya, tugasnya ini halaman 22. Halaman 22, ayo berlatih yang atas itu. Ini perkaliannya ada 5 soal, 2/5 dikali 0,7 itu sampai bawahnya, itu yang perkalian. Yang pembagiannya ada di halaman, oh ini enggak ada ya. Oh gini aja, nanti soalnya saya tuliskan, tugasnya saya tuliskan, saya kirim ke WhatsApp wali kelas ya. Nanti soalnya saya tuliskan saja, pembagian sama perkalian langsung saya tulis, terus nanti dikerjakan. Untuk sementara tidak usah difoto, nanti seperti ini, seperti yang kemarin, kalau ada waktunya mengumpulkan langsung dikasih tahu ke grup wali kelasnya ya. Ya, ini tadi rangkuman sama tugasnya saya foto di WhatsApp. Ini keterangannya dipelajari ya. Dah, demikian. Ini pelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.